Halo guys, balik lagi bersama gua di Rohima Channel. France justru jatuh menghantam tanah dengan sejumlah luka yang mengerikan yang membuat nyawanya mustahil untuk diselamatkan. Terima kasih semuanya yang sudah mengklik video ini dan untuk menyempatkan dari cerita-cerita di Rohima Channel. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kalian yang baru join ke Rohima Channel, jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share video ini dan tekan tombol di bawah supaya kalian tidak pernah ketinggalan dari di Rohima Channel. Seperti biasa, di Rohima Channel akan memberikan sebuah fakta-fakta ataupun tentang mistis-mistis di dunia ini. Dan sekarang gengs, di Rohima Channel akan memberikan sebuah 7 fakta penemu terbunuh oleh penemunya sendiri. Lah kok bisa? Mari kita dengarkan dari awal sampai akhir dan jangan tinggalkan dari di Rohima Channel. Oke guys, menemukan sebuah teknologi baru yang diakui oleh banyak orang tentu menjadi kebanggaan tersendiri. Bahkan, jika temuan itu pada akhirnya tidak menghasilkan uang terlalu banyak. Oke guys, melihat penemuan kita dapat memberikan manfaat yang baik bagi kehidupan orang. Rasa-rasanya cukup membayar usaha kita selama ini gengs. Tapi, dibalik sebuah nama besar, menjadi penemu jelas bukanlah profesi yang sangat-sangat mudah. Penemu tersebut pasti ditentang oleh masyarakatnya, atau dicemooh, dan kegagalan yang selalu membayangi menjadi resiko yang harus ditanggungnya. Bahkan gengs, tidak sedikit penemu yang harus terbunuh karena temuannya sendiri. Di Rohima Channel sudah merangkum 7 dan dilansir oleh HuffPost, berikut 7 penemu yang terbunuh oleh penemunya sendiri. Di posisi pertama ada Franz Reichel atau sang penemu baju parasut. Franz Reichel sebenarnya adalah seorang penjahit asal Prancis. Meski begitu, nama Franz seringkali disebut sebagai penemu baju parasut. Pada tahun 1912, Franz menciptakan Vêtements Parachute, yang dalam bahasa Indonesianya berarti pakaian parasut. Untuk membuktikannya pada khalayak ramai orang gengs, Franz memutuskan untuk melakukan percobaan di puncak Menara Eiffel pada 4 Februari 1912. Dengan mengenakan pakaian parasut, Franz naik ke puncak Menara Eiffel dan melompat dari sana. Sayang seribu sayang gengs, pakaian parasut itu tidak berfungsi dengan baik. Alhasil, alih-alih dengan aman, Franz justru jatuh menghantam tanah dengan sejumlah luka yang mengerikan yang membuat nyawanya mustahil untuk diselamatkan. Di posisi kedua ada Henry Smolinski atau sang penemu mobil terbang. Mobil terbang selalu dikaitkan dengan masa depan ya kan gengs? Padahal kenyataannya gengs, gagasan tentang mobil yang bisa berjalan di udara sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Bukan cuma sekedar gagasan, seorang bernama Henry Smolinski bahkan pernah mencoba membuatnya bersama dengan seorang mitranya. Henry merekatkan sayap pesawat Semester Cessna 337 ke mobil Ford Pinto 71. Meski secara penampilan terlihat meyakinkan gengs, membuat sebuah mobil bertahan di udara nyatanya butuh lebih dari sekedar 2 sayap. Pada 11 September 1973, Henry mengajak rekannya untuk menguji coba temuan mereka. Namun senasib dengan Franz, uji coba itu nyatanya berakhir dengan kegagalan gengs. Di ketinggian 300 kaki, kedua sayap itu akhirnya patah, membuat mobil itu terjatuh hebat dan mengakibatkan 2 orang di dalamnya tewas seketika. Di posisi ketiga ada Valerian Abakovsky atau sang penemu Auragon. Valerian Abakovsky sebenarnya seorang penemu muda yang sangat cemerlang. Pada usia 25 tahun, dia berhasil menciptakan gerbong kereta cepat bertenaga uap yang dikenal dengan nama Auragon. Kereta Auragon sendiri gengs diciptakan agar para petinggi Soviet bisa sampai ke Moskow dalam waktu yang sangat singkat. Setelah semua persiapan selesai, Valerian mengajak sekelompok komunis untuk melakukan perjalanan pertama. Kereta itu memang berhasil mengantarkan para petinggi ke Moskow dengan selamat. Tapi dalam perjalanan pulang ke Tula,
Kereta yang dikendarainya mendesak tergelincir dengan kecepatan lebih dari 80 mph dan menewaskan semua penumpangnya termasuk penemuannya sendiri. Di posisi keempat ada Thomas Andrew atau sang penemu kapal Titanic. Kalian mungkin tidak mengenal yang namanya Thomas Andrew, tapi kalian pasti mengenal karyanya yang sangat fenomenal, yaitu Titanic. Ya, Thomas Andrew adalah kepala arsitek angkatan laut kapal Titanic. Sebagai seorang kapal arsitek, Andrews menyadari betul bahwa Titanic sangat rentan terhadap bongkahan es. Maka, untuk berjaga-jaga, dia meminta kapal dilengkapi dengan 40 sekoci. Namun karena biaya yang sangat mahal, gengs, kapal itu hanya memiliki 20 sekoci. Ironisnya, ketakutan Thomas pada es terbukti, gengs. Pada 15 April 1912, kapal yang digadang-gadang tidak akan tenggelam itu justru tenggelam setelah menabrak bongkahan es. Bukannya mencari selamat, gitu. Thomas justru berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin penumpang. Setelah memastikan mereka aman, Thomas kembali ke ruangan rokok kelas 1 dan membiarkan dirinya tenggelam bersama kapal ciptaannya. Di posisi kelima ada Marie Curie atau sang penemu radiografi. Marie Curie adalah seorang ahli fisika jempolan asal Polandia. Dan hal itu dibuktikan dengan 2 hadiah Nobel yang berhasil diraihnya. Selain itu, gengs, Marie Curie juga sering disebut sebagai penemu radiografi atau sinar X. Namun, siapa sangka jika penemuannya itulah yang akhirnya mengantarkan Marie ke pangkuan maut. Marie Curie meninggal pada 14 Juli 1934 di sanatorium Perancis setelah menderita penyakit anemia aplastik hasil dari paparan radiasi jangka panjang selama bertahun-tahun. Di posisi ke-6 ada Francis Edgar Stanley. Tidak kalah dari varian, gengs, Francis Edgar Stanley adalah pendiri dari Stanley Motor Carriage Company. Pada tahun 1896, Francis Stanley dan saudara kembarnya berhasil menciptakan mobil bertenaga uap yang mereka namai Stanley Steamers. Bukan hanya bisa berfungsi dengan baik, mobil uap buatan Stanley bersaudara bahkan berhasil memecahkan rekor dunia sebagai mobil tercepat pada tahun 1906. 7 tahun kemudian, Francis ditemukan tewas setelah mobil Stanley Steamers yang ditumpanginya menabrak tumpukan kayu dan terbalik. Di posisi ke-7 ada Jean-Francois Platre de Rosier. Ini bener gak sih bacaannya gitu? Tapi kalau misalkan salah, mohon maaf gengs ya. Beliau ini sang penemu balon udara. Naik balon udara dan melihat pemandangan indah dari ketinggian bisa jadi salah satu liburan impian banyak orang, gengs. Tapi, apakah kamu tahu kalau orang pertama yang melakukan penerbangan dengan balon udara justru meninggal dunia karena balon udara yang dinaikinya? Dialah Jean-Francois Pilatre de Rosier, seorang guru kimia dan fisika di Perancis. Pada tahun 1783, dia melakukan penerbangan dengan menggunakan balon udara. De Rosier jugalah orang pertama yang menggunakan hidrogen sebagai propelan. Setelah penerbangan pertama yang berhasil dengan gemilang, dia pun mencoba melakukan perjalanan melintasi Selat Inggris pada Juli 1785. Sayangnya, perjalanan itu berakhir mengerikan. Balon udara yang ditumpangi jatuh di Wimereux sekitar daerah Pas de Calais dan menewaskan De Rosier juga seluruh penumpangnya. Oke gengs, itu 7 sang penemu terbunuh oleh penemunya sendiri. Dan itu fakta-faktanya dan dilansir oleh HuffPost, dan di Rohimat merangkumnya dan mencoba memberikan kisah-kisah kepada kalian. Semoga menjadi bermanfaat, dan jangan lupa jika kalian yang baru join di Rohimat Channel, jangan lupa
subscribe, like, and comment, dan share video ini, dan tekan tombol di bawah supaya kalian tidak pernah ketinggalan dari Di Rohima Channel. Terima kasih semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat. See you.